Saudara, mari kita lanjutkan membahas Diktat Tai Chi sebagai way of life. Bab 9 yang ditulis oleh Dr. Budi Munawar Rahman. Judulnya Tai Chi dan Seni Mengelola Emosi. Ya. Emosi adalah arus yang tak pernah benar-benar berhenti dalam kehidupan manusia. Ia mengalir dalam bentuk kegembiraan, kemarahan, kecemasan, kesedihan, harapan, dan ketakutan. Ia membentuk warna pengalaman kita, memberi makna pada peristiwa, dan seringkali menentukan arah tindakan. Namun dalam dunia modern yang serba cepat dan penuh tekanan, emosi kerap menjadi gelombang yang tak terkendali. Kita bereaksi lebih cepat daripada kita memahami. Kita tersulut sebelum sempat merenung. Dalam konteks inilah Tai Chi yang nampak sederhana menjadi latihan gerak lambat. Sebenarnya menyimpan pelajaran mendalam tentang seni mengelola emosi. Untuk memahami hubungan antara Tai Chi dan emosi, kita perlu terlebih dahulu meninjau sifat emosi itu sendiri. William James dalam teorinya yang terkenal berpendapat bahwa emosi tidak hanya muncul dari pikiran, tetapi juga respon tubuh terhadap peristiwa. Menurut James, kita tidak menangis karena sedih, tapi merasa sedih karena menangis. Meskipun teori ini telah direvisi dan dikembangkan lebih lanjut, gagasan dasarnya tetap relevan. Tubuh dan emosi saling terkait erat. Jika tubuh berubah, pengalaman emosional pun berubah. Tai Chi bekerja dari arah tubuh menuju batin. Dalam latihan, kita memperlambat gerakan, menurunkan bahu, melunakkan rahang, dan mengatur napas. Proses ini secara langsung memengaruhi sistem saraf otonom, terutama cabang parasimpatik yang bertanggung jawab pada atas relaksasi. Ketika tubuh tidak lagi dalam mode siaga, emosi pun cenderung menjadi lebih stabil. Antonio Damasio menegaskan bahwa regulasi emosi berakar pada kondisi biologis tubuh. Emosi bukan entitas terpisah yang mengambang dalam pikiran. Ia adalah pola respon tubuh yang diberi makna oleh kesadaran. Namun Tai Chi tidak sekedar meredam emosi. Ia mengajarkan cara mengalir bersama emosi tanpa terseret olehnya. Dalam filosofi Taoisme, emosi tidak dipandang sebagai musuh yang harus ditekan, tetapi sebagai bagian dari dinamika hidup. Lao Tzu menulis, siapa yang menguasai dirinya sendiri adalah lebih kuat daripada menaklukkan kota. Penguasaan diri di sini bukan penindasan, melainkan kemampuan untuk tetap seimbang di tengah perubahan. Dalam praktek Tai Chi, kita sering menghadapi frustrasi kecil, gerakan yang terasa kaku, keseimbangan yang goyah, atau pikiran yang terus mengembara. Situasi ini menjadi laboratorium emosional. Alih-alih marah pada diri sendiri, kita belajar menerima dan menyesuaikan. Sikap ini melatih toleransi terhadap ketidaksempurnaan. Aristoteles menyatakan bahwa kebajikan adalah hasil latihan yang konsisten dalam menghadapi situasi konkret. Dalam Tai Chi, latihan ini bersifat somatik sekaligus emosional. Emosi seringkali muncul sebagai respon terhadap ancaman, baik nyata maupun imajiner. Sistem saraf kita berevolusi untuk melindungi diri
Namun dalam masyarakat modern, banyak ancaman bersifat psikologis, tekanan pekerjaan, kritik sosial, atau kekhawatiran masa depan. Tai Chi dengan gerakan yang lambat dan napas yang dalam memberi pesan kepada tubuh bahwa tidak ada bahaya mendesak. Pesan ini menenangkan respon stres. Seiring waktu, tubuh belajar bahwa tidak setiap tekanan harus direspon dengan ketegangan. Epictetus dalam ajaran Stoiknya menekankan bahwa penderitaan manusia sering berasal bukan dari peristiwa itu sendiri, tetapi dari penilaian kita terhadapnya. Tai Chi melatih jeda antara peristiwa dan penilaian. Ketika dalam latihan berpasangan seseorang mendorong kita, reaksi pertama mungkin adalah menahan atau melawan. Namun prinsip Tai Chi mengajarkan untuk menerima dorongan ini, menyerapnya dan mengalirkannya kembali. Ini kan yang dikerjakan ketika Anda pushing hand, toh, dorong-mendorong. Toh. Secara simbolik ini adalah pelajaran tentang mengelola kemarahan dan tekanan dalam kehidupan sehari-hari. Namun penting untuk tidak menyederhanakan pengelolaan emosi sebagai sekedar teknik relaksasi. Emosi memiliki fungsi adaptif. Kemarahan dapat menjadi sinyal ketidakadilan. Kesedihan dapat menjadi tanda kehilangan yang bermakna. Tai Chi tidak menghapus emosi, tetapi memperhalus respon terhadapnya. Dalam istilah psikologi modern, ya meningkatkan regulasi emosi, bukan menekan ekspresi emosi. Carl Jung mengingatkan bahwa apa yang kita tolak dalam diri kita sering muncul dalam bentuk yang lebih destruktif. Jika kita menekan kemarahan tanpa menyadarinya, ya mungkin muncul sebagai sinisme atau ledakan tiba-tiba. Tai Chi menciptakan ruang aman untuk menyadari emosi tanpa menghakimi. Ketika kita bergerak perlahan dan memperhatikan napas, emosi yang terpendam dapat muncul ke permukaan. Kita belajar merasakannya dalam tubuh, ketegangan di dada, panas di wajah, atau getaran di perut. Kesadaran ini adalah langkah pertama menuju transformasi. Dalam konteks sosial, kemampuan mengelola emosi sangat penting. Konflik sering membesar karena reaksi impulsif. Tai Chi melatih kesabaran. Dalam latihan, tidak ada gerakan yang terburu-buru. Transisi dilakukan dengan halus. Kebiasaan ini perlahan membentuk pola respon dalam kehidupan sehari-hari. Martin Buber berbicara tentang relasi autentik sebagai perjumpaan yang penuh kehadiran. Kehadiran semacam itu sulit dicapai jika emosi tidak terkelola. Friedrich Nietzsche, meskipun dikenal dengan kritiknya terhadap moralitas tradisional, juga menekankan pentingnya transformasi diri menjadi kesadaran akan dorongan internal. Ia tidak menganjurkan penindasan emosi, tetapi sublimasi, yaitu pengelolaan energi emosional menjadi kreativitas dan kekuatan. Dalam Tai Chi, energi emosional tidak dibuang, tapi dialihkan. Ketika kemarahan muncul, kita tidak menahannya secara kaku, tetapi mengubahnya menjadi perhatian yang lebih tajam. Secara fisiologis, praktek Tai Chi telah dikaitkan dengan penurunan kadar hormon stres dan peningkatan variabilitas detak jantung, indikator kesehatan sistem saraf. Variabilitas ini mencerminkan fleksibilitas dalam respons situasi. Fleksibilitas adalah inti dari pengelolaan emosi. Orang yang fleksibel tidak kaku dalam satu pola reaksi, tetapi mampu menyesuaikan diri.
Prinsip yin dan yang telah dibahas sebelumnya juga berlaku di sini. Emosi memiliki sisi aktif dan pasif, ekspresif dan reflektif. Keseimbangan antara keduanya menciptakan harmoni batin. Namun kita juga perlu kritis terhadap klaim berlebihan. Tai Chi bukan terapi instan untuk gangguan emosional berat, depresi klinis, trauma mendalam, atau gangguan kecemasan mungkin memerlukan intervensi profesional yang lebih spesifik. Tai Chi dapat menjadi pendukung, tetapi bukan pengganti. Sikap realitas ini penting agar praktek ini tidak dibebani ekspektasi yang tidak proporsional. Dalam praktek jangka panjang, Tai Chi dapat membentuk sikap dasar terhadap emosi. Ia mengajarkan bahwa emosi adalah arus, bukan identitas. Kita tidak harus menjadi kemarahan kita atau kesedihan kita. Seperti awan yang melintas di langit, emosi datang dan pergi. William James menyebut kesadaran itu sebagai arus yang terus berubah. Tai Chi membantu kita menyadari perubahan itu tanpa melekat secara berlebihan. Pada akhirnya, seni mengelola emosional dalam Tai Chi adalah seni kembali ke pusat. Ketika emosi menggelora, kita kembali ke napas. Ketika pikiran tergoncang, kita kembali ke postur. Tubuh menjadi jangkar. Dari tubuh itu, kita dapat melihat emosi sebagai kegiatan, sebagai bagian dari pengalaman, bukan penguasa pengalaman. Bab ini menegaskan bahwa Tai Chi bukan hanya latihan fisik, tetapi latihan emosional. Ia mengajarkan bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada penindasan emosi, tetapi pada kemampuan mengalir bersamanya tanpa kehilangan keseimbangan. Dalam dunia yang penuh tekanan dan konflik, pelajaran ini terasa semakin relevan. Dengan gerak yang lembut dan perhatian yang penuh, kita belajar bahwa emosi bukan musuh, melainkan energi yang dapat dikelola dengan kebijaksanaan. Nah, berikut ini daftar pustaka yang dipakai. Jadi, mungkin bagi pembaca yang awam, uraian tentang diktat ini terlalu berat. Tapi biarkanlah dia pelan-pelan masuk secara seperti air itu pelan-pelan merembes masuk kerician dan sampai satu saat dia menjadi gerojokan ya. Jadi jangan buru-buru, wah ini takut terlalu berat. Ya, pelan-pelan kita digest itu. Seperti mengunyah makanan kan, baru ditelan ya. Jangan langsung ditelan aja ya. Oke, kita akhirin di sini dulu dan sampai jumpa lagi.